Akhir-akhir ini, percakapan di berbagai platform media sosial tampak semakin riuh. Setiap hari, warganet seolah memiliki isu baru untuk dibahas. Namun satu topik yang paling menyita perhatian adalah gelombang pertanyaan yang muncul setelah maraknya inspeksi mendadak oleh Menhan beberapa waktu terakhir. Sida-sida itu memunculkan efek domino. Publik mulai menelusuri berbagai kebijakan kementerian lain, termasuk Kementerian Perhubungan yang saat ini dipimpin oleh Bapak Dudi Purwagandi. Di tengah kepadatan informasi yang berseliweran, tiba-tiba nama beliau mencuat karena sebuah keputusan yang dianggap sangat strategis dan memiliki dampak besar. Warganet mendapati bahwa Kemenhub telah memberikan persetujuan khusus kepada 3 bandara milik swasta untuk melaksanakan penerbangan internasional. Keputusan ini langsung menjadi sorotan, bukan semata karena jumlah bandara yang mendapat izin, tetapi terutama karena ketiganya berada di lingkungan operasional perusahaan asing. Fakta tersebut sontak memantik kecurigaan serta kekhawatiran terkait arah pengelolaan infrastruktur transportasi udara Indonesia. Pertanyaan publik pun bermunculan secara terbuka. Banyak yang mulai mempertanyakan logika dan urgensi di balik kebijakan tersebut. Mereka bertanya-tanya, apakah langkah ini benar-benar bertujuan memperkuat konektivitas global Indonesia, atau justru membuka celah yang berisiko terhadap kedaulatan ekonomi nasional? Kekhawatiran itu makin menguat setelah netizen menemukan bahwa persetujuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2020. Detail tanggal dan nomor keputusan itu kemudian menjadi rujukan berbagai pihak yang mulai melakukan analisis mendalam mengenai proses keluarnya izin tersebut. Narasi yang berkembang di ruang publik semakin memanas. Ada yang mulai menyamakan izin ini sebagai langkah yang dapat menurunkan posisi tawar Indonesia dalam sektor transportasi udara, terutama karena izin tersebut memungkinkan ketiga bandara tersebut mengoperasikan penerbangan langsung dari dan ke luar negeri. Dengan demikian, bandara-bandara itu dapat menangani mobilitas penumpang internasional, distribusi kargo lintas negara, dan seluruh kegiatan yang mendukung bisnis utama perusahaan-perusahaan pengelolanya. Dampak ekonomi yang besar tentu tak terhindarkan. Namun bersamaan dengan itu juga muncul pertanyaan, apakah keuntungan tersebut akan benar-benar dinikmati Indonesia, atau justru menjadi nilai tambah yang lebih besar bagi perusahaan asing yang menguasai kawasan tersebut? Salah satu topik yang paling ramai dibahas warganet adalah bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park, IMIP, di Sulawesi Tengah. Bandara ini sudah sejak lama dikenal sebagai kawasan industri yang memiliki pengaruh kuat di sektor nikel dan pengolahan mineral, terutama karena keterlibatan investor dari Tiongkok. Ternyata, izin internasional yang diberikan Menhub tidak hanya berhenti di Morowali. Melalui Permenhub KM 38 tahun 2025, 2 bandara lain di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, juga mendapat izin yang sama. Kedua bandara tersebut merupakan fasilitas yang dikelola oleh PT Weda Bay Nickel, yang juga mayoritas dikendalikan investor Tiongkok. Ketika fakta-fakta tersebut muncul ke permukaan, warganet semakin vokal. Mereka mempertanyakan bagaimana proses pengambilan keputusan di tubuh kementerian, dan mengapa kebijakan sepenting ini tampaknya luput dari perhatian publik selama ini. Ada yang menyoroti bahwa bandara-bandara industri biasanya hanya diperuntukkan bagi aktivitas internal perusahaan, bukan untuk membuka jalur penerbangan internasional secara terbuka. Dengan diberikannya izin ini, fungsi bandara berubah secara fundamental, karena kini mereka dapat berinteraksi langsung dengan jaringan penerbangan komersial global. Diskusi warganet pun bertransformasi menjadi kritik terhadap arah kebijakan pemerintah dalam membuka ruang investasi. Banyak yang menilai bahwa keputusan ini, meski mungkin memiliki pertimbangan ekonomis tertentu, tetap harus diawasi ketat agar tidak memberikan keuntungan terlalu besar kepada pihak asing, sementara negara hanya menjadi penyedia lahan dan regulasi. Kekhawatiran akan gadai kedaulatan ekonomi pun mulai menguat, terutama karena Indonesia berada pada posisi strategis dalam peta industri nikel global. Seiring berkembangnya diskusi, isu ini tidak hanya menjadi percakapan antar pengguna media sosial, tetapi juga mulai dibahas oleh pengamat transportasi, pemerhati hubungan internasional, hingga pegiat kedaulatan ekonomi. Mereka menilai bahwa persoalan ini bukan sekadar soal izin bandara, melainkan menyangkut arah besar kebijakan negara dalam mengelola jalur udara yang seharusnya menjadi aset strategis nasional. 3 bandara yang kini memiliki izin penerbangan internasional itu, meskipun berada di dalam wilayah hukum Indonesia, pada kenyataannya berada dalam penguasaan korporasi yang sebagian besar sahamnya dimiliki asing.
Inilah yang membuat publik terus menuntut kejelasan mengenai batas-batas kendali negara dalam aktivitas penerbangan yang menyangkut mobilitas global. Pada akhirnya, polemik ini menjadi gambaran betapa sensitif dan pentingnya isu kedaulatan ekonomi dalam konteks globalisasi dan investasi asing. Publik ingin memastikan bahwa negara tetap memegang kendali penuh terhadap infrastruktur strategisnya, dan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan pemerintah memiliki landasan yang jelas serta transparansi yang memadai. Untuk sementara, perdebatan masih berlanjut, dan netizen masih menantikan penjelasan resmi yang bisa menenangkan kegelisahan kolektif terkait masa depan pengelolaan transportasi udara di Indonesia. Bandara ketiga yang ikut menjadi sorotan publik adalah bandara yang terletak di Pelalawan, Riau. Fasilitas ini dimiliki oleh PT Asia Pulp and Paper, perusahaan besar di bawah naungan Sinarmas Group yang juga bekerja sama dengan mitra asing. Ketika fakta ini muncul, warganet kembali beraksi. Mereka mulai mengulik berbagai data lama, termasuk rekam jejak Dudi Purwagandi yang pernah menjabat sebagai wakil bendahara tim pemenangan pasangan Jokowi Maruf pada pemilu 2019. Dari sinilah gelombang spekulasi baru muncul. Netizen, yang pola pikirnya memang sering mengembara ke berbagai arah, mulai mengaitkan banyak hal. Muncullah pertanyaan-pertanyaan bernada sinis. Mengapa lagi-lagi ada benang merah yang berujung ke lingkaran kekuasaan tertentu, khususnya yang sering disebut warganet sebagai Bani Solo? Meski asumsi tersebut tidak berdasar kuat, dinamika percakapan di media sosial membuat isu ini semakin membesar. Tidak sedikit yang kemudian menduga bahwa kebijakan Menhub ini tidak sepenuhnya sejalan dengan arah Presiden Prabowo, melainkan lebih condong pada pengaruh dari tokoh-tokoh masa lalu yang masih memiliki kekuatan politik dan ekonomi hingga saat ini. Namun semua itu tetap saja berada pada level dugaan publik, wallahu alam. Di tengah perdebatan tersebut, banyak warganet yang menyoroti bahwa pemberian fasilitas khusus kepada bandara-bandara swasta tersebut berpotensi membuka celah eksploitasi lebih jauh terhadap sumber daya alam Indonesia, khususnya oleh perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di kawasan industri strategis. Kekhawatiran utama mereka adalah bahwa keputusan ini bisa mengurangi kontrol negara, terutama jika pengawasan pemerintah tidak dilakukan secara ketat dan konsisten. Dalam pandangan sebagian warganet, izin tersebut bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi langkah strategis yang dapat mempengaruhi peta besar kedaulatan ekonomi Indonesia. Karena itu, desakan kepada Presiden Prabowo pun semakin menguat. Publik mendorong Presiden untuk mempertimbangkan pencabutan izin tersebut demi mencegah beban tambahan bagi negara. Jika bandara-bandara itu tetap diizinkan menerima penerbangan internasional, maka pemerintah harus menempatkan petugas imigrasi, bea cukai, dan aparat pengawasan lainnya di fasilitas yang pada dasarnya hanya melayani kepentingan bisnis asing. Menurut warganet, penempatan personel negara untuk kepentingan sempit seperti itu justru tidak efisien. Mereka menilai, jika izin internasional dicabut, bandara-bandara tersebut masih bisa berfungsi untuk kegiatan industri internal dengan penjagaan keamanan dasar tanpa perlu menyediakan layanan internasional yang lengkap. Warganet juga menyinggung kontradiksi yang mereka lihat antara sikap Presiden dan kebijakan Menhub. Sementara Presiden Prabowo berkali-kali menyatakan tekad untuk memberantas praktik ekonomi serakah yang merugikan negara, Menteri Perhubungan justru memberikan izin khusus bagi bandara-bandara yang menurut warganet berada di bawah kendali pelaku ekonomi yang mereka anggap sebagai bagian dari serakah nomik. Hal inilah yang membuat sebagian publik meminta Presiden turun tangan langsung untuk meninjau ulang, bahkan merevisi keputusan menteri tersebut. Tak berhenti di situ, semakin banyak suara yang menyarankan agar menteri-menteri yang dianggap tidak sejalan dengan visi Presiden Prabowo dan yang dinilai memiliki keterikatan politik dengan kelompok lain perlu dievaluasi atau bahkan diganti. Warganet menilai bahwa keberadaan pejabat yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok lama justru berpotensi mendukung praktik ekonomi rakus yang telah menggerus fondasi kedaulatan Indonesia selama bertahun-tahun. Dalam pandangan mereka, infrastruktur strategis seperti bandara harus berada di bawah kendali negara secara penuh, baik secara operasional maupun dalam hal pengawasan arah kebijakan, demi memastikan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama. Perdebatan ini semakin membuktikan bahwa publik kini jauh lebih kritis dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap pengelolaan aset negara. Bandara, pelabuhan, jalur udara, dan seluruh fasilitas transportasi strategis lainnya dianggap bukan sekadar aset komersial, tetapi bagian penting dari kedaulatan nasional yang tidak boleh diputuskan secara sembarangan atau demi kepentingan kelompok tertentu.